Terima kasih ya. Terima kasih. Yuk foto-foto. Mungkin harus make up dulu. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Berkah dalam. Sebelum saya mengulik kembali tentang kisah Injil hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk membayangkan jika hari ini adalah ulang tahun Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau ulang tahun pasti kita semua menanti-nantikan sebuah kado ya dari orang yang kita kasihi. Misalnya bagi teman-teman mungkin orang tua atau besti-bestinya, atau mungkin bagi Bapak Ibu anak-anaknya. Mungkin kita berharap kita akan diberi kado seperti misalnya iPhone atau PS5 atau mungkin tiket pesawat ke luar negeri buat jalan-jalan. Atau tahun ini kan tahun jubileum ya. Mungkin kita berharap kita diberi kado tiket ke Vatikan untuk mengunjungi Basilika Santo Petrus di sana. Tetapi ternyata saat kita buka kadonya itu hanyalah sebuah kotak kosong. Tidak ada hadiah-hadiah yang sudah tadi kita bayangkan. Pasti kita sedih ya, kita bingung, bahkan mungkin kita kecewa. Tetapi dalam kotak itu ternyata ada secari kertas yang bertuliskan hadiah aslinya belum kelihatan. Tetapi sabar, aku janji itu akan datang dan itu akan luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman percaya nggak? Ya mungkin 50-50 ya, antara percaya dan tidak. Tapi dari situ kita bisa belajar dari murid-murid Yesus pada Injil hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9 yang juga ditekankan pada ayat 8 dan 9. Ia melihatnya dan ia percaya. Sebab selama itu mereka belum mengetahui isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu artinya murid-murid Yesus belum mengerti tentang kebangkitan, tetapi mereka sudah percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dari situ kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu mengerti segala hal baru kita bisa percaya. Walaupun kita belum mengerti, iman kita tetap nomor satu. Walaupun kita belum mengerti sebenarnya maksud suratnya seperti apa, atau mengapa kita hanya diberi kado kosong, tetapi kita bisa tetap percaya. Karena kita tahu orang yang memberi kado adalah orang yang sayang sama kita dan pasti berusaha untuk tidak mengecewakan kita. Sekarang, mari kita berefleksi menggunakan 3 poin penting ini. Yang pertama, see, atau melihat dan menyadari bahwa kadang di hidup ini ada hal-hal yang membuat kita bingung. Sama seperti murid-murid Yesus yang bingung ketika melihat kubur Yesus kosong. Contohnya, misalnya kita bingung mengapa kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami situasi yang membuat kita sedih. Padahal kita selalu membantu sesama, rajin berdoa, atau kita bingung mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Namun kita harus mencontoh murid-murid Yesus yang walaupun bingung, tapi mereka tidak berhenti untuk melihat. Lalu yang kedua, menilai dengan hati atau judge. Kadang saat kita mengalami situasi di hidup kita yang membuat kita bingung atau sedih, kita mulai meragukan kasih Tuhan kepada kita. Kita mulai menilai Tuhan tidak ada di samping kita. Kita bertanya dalam hati, apakah sebenarnya Tuhan masih sayang sama kita? Dan jawabannya iya, selalu. Sayangnya Tuhan tetap ada buat kita semua, meskipun kita masih bingung sebenarnya apa yang terjadi di hidup kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman pernah merasa kalau Tuhan itu diam, Tuhan tidak ada di samping kita, Tuhan tidak mendengar doa kita. Padahal nyatanya Tuhan selalu ada, membimbing dan menyertai kita kapanpun itu. Saat kita bingung, kita diajak untuk percaya dengan hati, agar kita dapat terus percaya bahwa apapun itu yang Tuhan izinkan untuk terjadi di hidup kita, pasti ada maksud baiknya. Kita jangan menilai Tuhan tidak ada di samping kita atau Tuhan tidak sayang lagi sama kita hanya karena kita mengalami situasi yang bingung atau sedih. Karena situasi tersebut dapat terjadi bila ada maksud baiknya. Yang terakhir, act atau bertindak walaupun kita masih bingung. Mungkin saat kita mengalami situasi yang membuat kita bingung atau sedih, kita akan ragu untuk membuat suatu tindakan atau pergerakan. Tetapi kita perlu meniru murid-murid Yesus yang tetap berkumpul, tetap berdoa, meskipun mereka bingung, sedih, dan takut.
dan akhirnya mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Tidak perlu tindakan besar, tindakan kecil namun dengan iman yang besar bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita sudah percaya walaupun kita belum mengerti. Contohnya, kita bisa menghibur teman kita yang sedang sedih dengan misalnya kasih lelucon atau kata-kata motivasi, atau sesimpel dengan misalnya saat kita kecewa, kita bisa tetap percaya bahwa sebenarnya Tuhan sedang menulis kisah yang indah banget buat hidup kita, walaupun kita belum bisa mengerti sekarang. Kadang mungkin Tuhan tidak selalu langsung memberi jawaban ke kita, tetapi setiap hari Tuhan selalu kasih kita kekuatan untuk melangkah. Nah teman-teman, sekarang mari kita ingat lagi 3 poin penting yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, see, atau melihat dan menyadari situasi yang membuat kita bingung ataupun sedih. Lalu yang kedua, menilai dengan hati, bukan hanya dengan logika saja. Dan yang terakhir, bertindak walaupun kita masih bingung. Tuhan Yesus bangkit bukan supaya kita mengerti segala hal secara langsung, tapi supaya kita percaya dulu, baru nanti kita akan mengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih penampilannya Gembira Lalita dari Pringgolayan. Kita sudah memasuki urutan ke-11. Urutan ke-11 atas nama